Jadi 135 kurangi 11 itu adalah 120 berapa? 4 kilogram. Nah, kebutuhan pakannya itu adalah 124 kilogram ya. Nah, kali ini saya akan coba menghitung target pakan dalam sekali panen. Nah, untuk perhitungan isi kolam kemarin saya sudah share ya. Jadi isi kolam kemarin itu kolam 1 nanti targetnya adalah 450, itu adalah tebar longgar. Nah, untuk kolam 2 itu ada 900 ekor, itu tebar standar ya yang ada di Jawir Farm. Jadi semuanya itu sudah bisa dihitung dari awal. Cuman perlu diingat teman-teman bahwasanya untuk budidaya lele itu atau yang berkaitan dengan makhluk hidup itu adalah begini, tidak seperti hitungan matematika ya. Jadi matematika itu 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi kalau budidaya lele belum tentu. Tapi dari awal untuk persiapan saja kita sudah bisa menghitung seperti itu. Nah, kemarin kita sudah menghitung target awal tebar ya untuk kolam 1 dan kolam 2. Nah, sekarang kita akan menghitung pakan ya, supaya nanti kedepannya agar kita bisa menyiapkan modal paling tidak seperti itu. Nah, untuk kolam 1 dan kolam 2 ini nanti tebarnya sama ya, ukurannya 9-10. Kemungkinan besarnya nanti adalah mutiara karena kemarin kita sudah tebar sangkuriang ya. Nah, lanjut edukasi untuk kolam semen yang baru ini karena request dari teman-teman. Nah, ini akan berbeda. Berbedanya adalah pertama kolamnya kolam semen, keduanya adalah strain yang kita tebar nanti adalah strain dari mutiara seperti itu. Nanti kita bisa membandingkan ya. Nah, dari total kedua kolam ini nanti akan bareng-bareng semuanya, pemberian pakannya sama segala macam, cuman hanya membedakan tebar longgar sama tebar padat, tebar standar. Itu nanti fungsinya adalah buat teman-teman ketika teman-teman masih pemula disarankan adalah tebar longgar. Harapannya adalah supaya teman-teman nanti mudah untuk cara budidayanya. Karena prinsip dari budidaya ikan itu adalah satu, ketika ikan makin banyak, ketika ikan makin besar itu adalah bertambah pula si pakan. Ketika bertambah pakan itu nanti bertambah pula padatan atau sisa fases yang dihasilkan sama si ikan ini makin banyak seperti itu. Nah, makanya teman-teman nanti buat pemula disarankannya adalah per meter perseginya dengan tinggi kolam 50 itu adalah 100 sampai 150 ekor saja. Tapi buat yang sudah profesional atau sudah berjalan lama ya, itu adalah 200 ekor per meter persegi, itu sudah ada hitungannya di video sebelumnya. Nah, nanti kita akan hitung berapa target pakannya ya. Jadi gini, yang pertama kita akan hitung untuk 1350 ekor itu ada ukuran 9-10. 9-10 itu adalah samplingannya adalah 100 sampai 120 ekor per kilogram. Artinya kalau kita pakai maksimal 120, jadi 100 ini dibagi dengan 120 ekor itu kurang lebih 11 kilogram ya. Ini 11 kilogram ini adalah biomasa ikan namanya. Jadi 1350 ekor ini kurang lebih adalah 11 kilogram lele. Jadi beratnya adalah 11 kilogram kurang lebih ya. Tapi nanti kita akan coba lihat ukuran 9-10 nanti kita timbang berapa ya. Begitu. Nah, ini dulu untuk perhitungan awalnya. Nah, dari 1300 ini yang kita hitung adalah target panennya adalah sekilo isi 10 katakan ya. Jadi kalau 1300 ini dibagi 10 itu adalah 135 kilogram. Ini target pakannya nanti, target panennya.
dari 135 kg target panennya itu nanti akan dikurangin dengan biomasa ikan yang masuk 11 kg ya. Jadi nanti kalau ada yang salah boleh memberi masukan ya. Jadi memang ini adalah pengalaman saya. Jadi pakem di setiap petani itu beda-beda, tapi pakem saya yang ada di Jawir Farm, yang ada di Jawir Farm Karawang itu seperti ini. Jadi 135 kurangi 11 itu adalah 120 berapa? 4 kg. Nah, kebutuhan pakannya itu adalah 124 kg ya. Kalau ukuran 910 itu pakannya adalah min 1. Nanti lanjut min 2. Lanjut min 3 atau biasa disebutnya polos. Kalau di Karawang saya pakainya adalah high profit ya. High profit itu min 3-nya nggak ada, berarti 781 saja. Kalau min 2-nya ada min 2, min 1 adalah min 1. Nah, target panen ini, target pakan ini nanti bisa dihitung dari awal. Karena kita sudah tahu nih target panennya adalah sekilo isi 10. Jadi kalau 1350 dibagi 10 itu ada 135 kilo dikurangin dengan biomasa ikan masuk. Nah, itu nanti akan ketemu 124. 124 itu nanti adalah target panen yang kita siapkan untuk sekali panen ya. Seperti di awal. Jadi bukan hitungan matematika, bisa lebih bisa kurang. Ini itu dengan FCR-nya adalah 1:1 ya. 1:1 artinya 1 kg pakan itu menghasilkan 1 kg daging. Nah, itu bisa dihitung seperti ini. Nah, berarti kita harus beli berapa, Om? Jadi begini, kalau saya dengan 135 kg pelet yang kita siapkan, itu biasanya adalah saya 1 karung. Kalau min 1 itu adalah 20 kilo. Biasanya ya. Nah, nanti untuk min 2-nya saya biasanya 2 karung. Jadi ada beberapa teman-teman yang belum paham ya. Semakin pakan semakin kecil itu proteinnya semakin tinggi, dan pakan semakin kecil itu mahal. Jadi sama halnya dengan pakan makin kecil ketika diberikan ke ikan itu mudah untuk dicerna. Itu secara pengalaman saya ya. Jadi nanti saya ambilnya adalah min 2-nya adalah 2 karung. 1 karungnya ada 30. Ya. Terus min 3-nya atau 781 polos itu adalah 1 karung. Itu adalah 30 kg ya. Jadi totalnya nanti 30 kali tambah 60 tambah 20 berarti 110 kg. Nah, target kita adalah 124 ya pakan, tapi saya menyiapkan 4 karung yang ada di sebelah saya ini. Ini min 2 ya, ini min 2, ini min 2, terus ini polos, terus ini adalah min 1. Nanti kita akan setiap pemberian pakan itu nanti saya akan video ya, fermentasi segala macam, berlanjut terus supaya teman-teman detail dari awal sampai akhir itu nanti akan ketahuan untuk pakan habisnya berapa dan sebagainya. Tapi ini adalah hitungan awal ya, hitungan awal pemberian pakan atau target awal. Kita beli pakan itu segini itu. Karena 110 kilo ini adalah 124, berarti kurang 14 kilo tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dengan 110 kg ini nanti cukup ya. Bisa jadi bukan SCR-nya 1:1, mungkin 1:0,9 atau 0,8. Seperti itu dengan tata cara budidaya lele dengan baik dan benar sehingga mendapatkan FCR rendah. Nah, perlu diketahui teman-teman, keberhasilan suatu petani lele menurut saya ya, jika FCR-nya ini rendah itu bisa 0,8, 0,7 itu dengan menggunakan sistem apapun ya. Dan SR-nya tinggi. SR tinggi itu adalah dari 1350 ekor ini kalau hidupnya banyak itu survival rate ya, artinya tingkat hidupnya itu banyak, prosentasenya tinggi, itu berhasil. Karena kenapa? Nanti berpengaruh ke FCR. Jadi dua-duanya ini berpengaruh. Nah, ini adalah hitungan awal ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi
banyak teman-teman yang masuk ke kolom komentar saya bagaimana cara menghitungnya, ya begini menghitungnya. Tapi dengan catatan, pertama target panennya berapa, FCR-nya berapa ya. Ini bisa berbeda-beda ketika si ikan dalam kolam ini beda isinya, terus kolam ukurannya berbeda, terus kadar protein dari pakan ini berbeda, itu akan berbeda, berubah semua. Karena saya pakainya adalah high profit, itu proteinnya 30-33% ya, karena memang dianjurkan buat lele itu adalah minimal 30%. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jika tidak paham boleh bertanya. Ketika nanti bertanya di kolom komentar, jika saya tidak bisa menjawab sedetail apa pertanyaannya, saya akan buatkan video di sini. Saya sudah persiapkan studio Jawir Farm buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nanti saya akan coba tuliskan di sini supaya lebih mudah. Ini mungkin ini malam hari ya. Jadi besok kalau ada waktu saya siang hari untuk apa namanya menjawab pertanyaan teman-teman dengan papan ini, karena memang seadanya supaya teman-teman lebih paham saja. Dengan cara perhitungan seperti ini, tulisan seperti ini, nanti teman-teman lebih paham ya kalau dibandingkan dengan hanya omongan saja. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses berjamaah Tani Lele Nusantara, salam dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.